Perkenalkan, nama saya Ringa Salsabila, umur saya 21 tahun. Kegiatan saya sekarang ini adalah ke kuliah dan bekerja menjadi barista New Hotel. Sebelum jadi barista, mungkin kerjanya kakaknya itu sebagai apa? Sebelum menjadi barista, aku kerja di Spoonwell sebagai kasir. Terus mungkin bisa ceritakan gimana kayak jadi barista di New Order ini gimana? Jadi barista di New Order tuh lumayan challenging karena di sini buat batch-nya itu kita ada dua, yaitu full arabica sama house blend. Jadi aku harus belajar dari nol lagi untuk bisa mempelajari kopi ini. Cuman seiring berjalannya waktu bisa dipelajari kok, tenang aja. Dan di sini asik banget depannya. Kayak aku pengen jadi barista deh. Itu ada momen apa? Dulu waktu SMK aku pernah ngebar. Aku bukan bar sebenarnya, aku kasir. Cuman karena kasir sama bar ini jadi satu, jadi kita sering belajar kopi itu. Terus waktu itu ada satu momen dimana ada namanya Mas Diko, senior baku. Dia kenapa kamu gak belajar kopi aja? Karena tuh skill yang ya cukup oke lah. Saya aku mulai tertarik buat belajar kopi dan akhirnya setelah lulus SMK lebih sering kerjanya di F&B dan sebagai barista sih. Jadi Mbak belajar kopi itu ya sama Mas Niko itu? Iya, aku belajar kopinya sama Diko dari awal sampai sekarang, mungkin orangnya masih ngebantu. Jadi menurut Mbak pribadi itu barista itu profesi yang kayak gimana? Untuk aku pribadi sih seperti pandangan orang-orang aja, mungkin barista tuh dipandangnya sebagai profesi yang keren gitu ya, karena bisa bikin kopi dan segala macam, kita masak kopi ke orang-orang. Cuman balik lagi, barista tuh nggak cuma sekedar kita bikin minuman terus bisa ke orang-orang, kita harus menentukan taste-nya tuh seberapa. Terus juga bisa jadi orang ini tidak suka sama kopi yang kita buat dan segala macam, jadi kita mesti belajar banyak kali gitu. Nggak semua barista bisa jadi barista. Mungkin kalau kesah kayak pernah nggak ketemu kayak pendekar kopi yang minta ordernya tuh aneh-aneh gitu kah? Pernah banget. Kayak di sini sendiri nih, ini kan kita nggak ada menu K60, K60 atau Japanese tuh kita nggak ada, manual apa kita nggak ada. Cuma kadang ada customer yang datang terus tiba-tiba minta K60 satu, nggak bisa nol customer juga ya, jadi kita kasih opsi lain atau enggak kita suruh orangnya untuk mungkin bisa dilihat lagi menunya apa aja, dan dimana di menu itu nggak ada K60. Biasanya pendekar kopi ini ya disebutnya itu biasanya akan milih mungkin espresso atau americano yang kopi banget tuh jadinya. Gitu aja sih cara menghadapinya. Kadang juga kita nggak akan bisa ngasep itu. Samen sebagai barista itu ada perasaan sing pengen samen taruh ke orang nggak pas nyeduh kopi itu? Mungkin kayak harapan gitu ya, bisa dibilangnya. Harapan dari kita ngesut kopi sih bisa meninggalkan pesan yang oke ke setiap customer yang kita kasih kalau kita sebut. Karena bisa aja orang tersebut balik lagi ke tempat kita ngembat karena kopi yang kita bikin kemarin gitu enak. Jadi kalau ada rasa kekhawatiran sendiri kalau misal kita menasap kopi terus di meja nih orangnya udah pergi terus nggak dihabisin, itu dingin overthinking bener kayak kenapa nih nggak enak nih kopinya, kayak gitu sih. Jadi diusahakan semaksimal mungkin, atau aku usahakan yang bisa dibilang buat nge-serve kopi yang gimana caranya itu habis gitu.